Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya juga sehingga kita bisa berkumpul pada acara hari ini. Dan tak lupa kita aturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD 2 Karang Putih, yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, Dewan Guru SD 2 Karang Putih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas izin atau kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa melaksanakan tugas guru penggerak hari ini, di mana tugas ini merupakan pengibasan budaya musik pada modul 1.4. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Dewan Guru yang selalu mensupport, mendukung atas pencapaian saya sampai sekarang ini. Nah, jadi sebelum saya memaparkan materi hari ini, kita melakukan ice breaking dulu agar kita kembali semangat setelah rapat bagian kelas tadi. Nah, jadi ice breakingnya tadi hasil kesepakatan yaitu tepuk 1 siap, tepuk 1 siap, tepuk 2 hore, tepuk 3 semangat, tepuk 4 konsentrasi, tepuk 5 siap belajar. Lanjutnya SDN 2 Karang Putih, mantap. Oke? Tepuk 1 siap, tepuk 2 oke, tepuk 3 tepuk 4 konsentrasi, tepuk 5 siap belajar. SDN 2 Karang Putih, masih kurang semangat kan lagi sekali, berarti satu kali lagi masih kurang semangat. Oke, siap. Tepuk 1 siap, tepuk 2 oke, tepuk 3 semangat, tepuk 4 konsentrasi, tepuk 5 siap belajar. SDN 2 Karang Putih, mantap. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Nah, selanjutnya sebelum saya memaparkan materi ini, saya akan bercerita sedikit proses alur tugas guru penggerak. Jadi di dalam materi guru penggerak ini ada 3 modul Bapak Ibu ada 3 modul. Jadi modul 1 itu ada modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, modul 1.4. Selanjutnya pada modul 2 ada modul 2.1, modul 2.2 dan modul 2.3. Selanjutnya yang terakhir modul 3.1, 3.2, 3.3. Jadi di dalam modul itu tugasnya Bapak Ibu, di dalam modul itu tugasnya kurang lebih ada 9 tugas. Jadi ada 9 tugas di setiap modul. Jadi kan ada 1.1 tadi. Jadi di setiap modul itu ada 9 tugas. Yang pertama tugasnya biasanya mulai dari diri, artinya konsep diri kita, perkenalan diri, siapa kita, selanjutnya siapa pengajar praktek kita, siapa fasilitator. Selanjutnya yang kedua, setelah konsep diri itu ada di dalam modul itu ruang kolaborasi. Jadi ruang kolaborasi itu biasanya dilaksanakan secara vikon atau virtual, geometrik, di mana di ruang kolaborasi itu ada peserta dari seluruh Tabalong yang lulus guru penggerak ini. Di sana ada yang memimpin, kita disebutkan kalau murid guru yang memimpin. Kalau CGP ini yang memimpin adalah fasilitator. Fasilitator ini biasanya ditunjuk oleh kementerian langsung. Cuma di tengah-tengahnya yang membimbing kita biasanya dari kepala sekolah
yang ditunjuk atau lulus seleksi sebagai pengajar praktek. Nah, selanjutnya di situ kita diarahkan untuk belajar berbicara. Jadi pengalaman ulun pribadi lah di awal-awal di sana, awal-awal kita sangat tidak terbiasa. Jadi kita guru sendiri kan biasanya kurang terbiasa dilihat orang banyak, dilihat dalam video lah atau demam panggung. Berbeda dengan guru SMP dan SMK, SMA, mereka kan sudah terbiasa mengajar anak-anak yang sudah dewasa, yang remaja. Kalau kita di SD kan terbiasa melihat murid SD kan kecil. Begitu kita mengikuti program guru penggerak itu dipaksa. Jadi mungkin ada sedikit perubahan kan. Ulun kan dulu tidak begitu menguasai berbicara di bulan sekarang sudah mulai terbiasa walaupun ada rasa gugup sedikit karena melihat apalagi dilihat para ibu cantik kan. Ada terbesit kayak Pak gugup. Cuma dengan berjalannya waktu jadi terbiasa akhirnya. Nah, jadi di sana nanti di modul itu ada juga tugasnya ruang kolaborasinya melakukan presentasi. Jadi presentasi itu bergantian Bapak Ibu, bergantian nanti di kelompok itu dibagi di kelompok itu ada 4 orang. Jadi karena ada saatnya kita disuruh jadi moderator, ada saatnya kita disuruh sebagai penanya, ada saatnya kita disuruh penjawab, ada juga kita disuruh sebagai mempresentasikan. Nah, biasanya mempresentasikan seperti ini kalau di luar ini kan agak mudah, kalau di online itu kan langsung melalui SIMPKB. Ulun sampai ini belum bisa bagaimana cara memasukkan supaya tampil seperti di layar ini untuk di SIMPKB. Mungkin nanti di modul 2 nanti karena giliran ulun karena yang mempresentasikan. Jadi masih tahap belajar. Oke Bapak Ibu, kita masuk ke materi saya, yaitu pengimbasan budaya positif modul 1.4. Pada layar gambar itu menunjukkan pada saat kami melaksanakan lomba karya 1, di mana pada lomba karya 1 itu ada sedikit berupa hadiah dari Balai Guru Penggerak, dapat kermas kecil warna putih itu. Jadi ada tulisannya BGP, Balai Guru Penggerak. Nah, itu gratis, jadi apresiasi bagi calon guru penggerak. Mudah-mudahan di tahun yang akan datang ada Bapak Ibu dari SD Karang 2 Karang Putih yang bisa juga mengikuti program ini. Karena program ini sejatinya untuk meningkatkan kualitas kita sebagai guru. Jadi yang untuk dijadikan pengawas ke persekolah itu hanya bonus. Jadi kalau seandainya kita ada mau, siapa tahu nanti di tahun-tahun berikutnya diwajibkan. Sama kan kita awal-awal kurikulum ke-13 kan banyak saya yang ada mau. Akhirnya semua sekolah diwajibkan menggunakan K13. Sama seperti program guru penggerak nih. Nah, jadi untuk meningkatkan kualitas. Cuma yang diprioritaskan adalah Bapak Ibu guru yang masa kerjanya masih lama. Yang senior mendukung dan mendorong agar yang masa kerja lama bisa mengikuti kegiatan ini. Apalagi Bapak Ibu yang belum sertifikasi. Nah, jadi kalau yang belum sertifikasi, kalau lulus program guru penggerak ini, maka tidak perlu mengikuti ujian yang terakhir apa Ibu UP. Nah, jadi gratis UP-nya langsung lulus, jadi mengikuti kegiatan sertifikasi selama 3 bulan. Cuma ujian akhir tidak perlu mengikuti langsung lulus. Cuma bedanya kalau guru penggerak 6 bulan, kalau sertifikasi 3 bulan. Oke, begitu. Jadi di sini saya sebagai
calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Talelong. Nah, ini contoh-contoh koper tugas yang saya buat, walaupun masih seadanya, tapi sudah selalu berusaha untuk meningkatkan. Nah, jadi dalam pengimbasan budaya positif inilah ada 5 posisi kontrol guru. Nah, jadi kita guru itu kita memiliki 5 posisi kontrol. Nah, jadi di sini William Glasser Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Di mana kelima posisi kontrol tersebut adalah yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, ini yang biasanya kita terapkan di sekolah sebagai guru. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu nanti bisa menyimak nanti Bapak Ibu itu termasuk di posisi kontrol yang mana. Jadi nanti ada penjelasannya di situ apakah Bapak Ibu masuk di posisi kontrol sebagai penghukum, atau sebagai pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, atau pemantau, atau manajer. Kalau kami biasanya sebagai guru olahraga itu biasanya masuk di kategori teman. Jadi guru olahraga itu terbiasa sebagai fungsi kontrol kepada murid itu terbiasa sebagai teman. Walaupun titik lemahnya itu murid agak manja karena dia dibiasakan berinteraksi dengan guru olahraga itu ya seperti ada bercanda-candanya kurang serius. Nah, cuma itu membuat kedekatan antara guru dan murid. Nah, untuk penghukum biasanya kalau guru yang masuk penghukum biasanya wali kelas tinggi. Wali kelas tinggi itu harus terbiasa posisi kontrolnya harus sebagai penghukum karena murid ini kan kalau sudah mau masuk SMP memang harus diterapkan disiplinnya harus ditingkatkan. Jadi tidak bisa disamakan antara guru olahraga, wali kelas tinggi dan wali kelas rendah. Nah, kalau wali kelas rendah biasanya posisi kontrolnya bisa masuk kategori pemantau atau manajer bisa. Cuma kalau kepala sekolah biasanya kalau kepala sekolah masuk di manajer. Nah, selanjutnya kita masuk di penjelasannya. Nah, jadi penghukum kurang jelas. Ini bisa itu berjalan bulan. Nah, jadi seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi siswa itu bisa dihukum secara fisik atau verbal. Verbal ini misalnya seperti disuruh membersihkan toilet atau memilih sampah. Nah, selanjutnya orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, di sini guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Lanjutnya, kamu selalu saja salah. Ini kata kalimatnya. Selanjutnya, selalu yang terakhir selesai. Nah, jadi kalimat seperti itu biasa dipakai. Artinya patuhi aturan saya. Kamu selalu saja salah. Selalu yang terakhir selesai mengerjakan tugas. Nah, itu kan bisa dipakai yang ini. Kita bicara sama murid seperti itu. Nah, jadi guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Nah, jadi ini seakan-akan ada otoriter sedikit seperti tentara. Nah, jadi ini
Nah, jadi posisi kontrol guru yang penghukum tadi. Selanjutnya yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, jadi pembuat merasa bersalah ini biasanya menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Nah, jadi membuat orang lain tidak nyaman. Selanjutnya bisa berkata pada murid, ibu sangat kecewa dengan kamu, biasanya kita anak murid, karena dia membuat, jadi kan membuat murid merasa seakan-akan dia bersalah, atau bisa juga misalnya dipermalukan di depan kelas, artinya dipermalukan agar dia tidak mengulangi kesalahannya. Nah, biasanya di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka, karena murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada kelebihan, ada kekurangan. Kelebihannya murid kan menjadi apa? Murid biasanya tidak akan mengulangi, cuma sisi keburukannya murid itu menjadi merasa bersalah. Jadi bisa menyebabkan dia minder atau kurang percaya diri karena sering dibuat bersalah. Nah, berbeda dengan yang penghukum tadi. Kalau penghukum tadi kan cara guru. Nah, cuma murid biasanya, kalau cara penghukum tadi, murid biasanya menjadi murid yang keras kepala karena terlalu sering dimarahi. Nah, jadi ada sisi baik, ada sisi buruk. Selanjutnya kita lanjutkan ke yang ketiga, teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, jadi posisi teman ini biasanya kan sudah saya katakan di awal tadi, biasanya guru olahraga memakai ini, artinya guru membiasakan beradaptasi dengan murid sebagai teman. Cuma segi kekurangannya murid menjadi manja, terbiasa seperti itu. Kadang-kadang di luar dia tetap menganggap guru itu seperti kawan. Jadi ada sedikit kurang rasa hormatnya sedikit karena terbiasa dengan kawan tadi, terbiasa seperti teman. Sesi. Jadi yang bagusnya itu murid lebih enak beradaptasi, cuma sisi negatifnya ya tadi murid nanti tidak terbiasa atau dia terbiasa seperti itu dengan gurunya. Biasanya hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu. Nah, di sini jadi kalau kita tidak membantu dia, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu adalah teman saya. Saya pikir bapak ibu itu adalah teman saya. Dia kecewa. Jadi kalau kita berbuat salah, dia kecewa dengan kita. Nah, jadi selanjutnya murid akan tergantung pada guru. Nah, pada posisi ini. Selanjutnya posisi pemantau. Posisi pemantau artinya di sini memantau berarti mengawasi pada saat kita mengawasi murid, di mana kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, jadi kita yang bertanggung jawab. Selanjutnya posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, di sini kalimat pertanyaan yang diajukan seorang guru pemantau itu peraturannya apa? Selanjutnya sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti. Nah, jadi di pemantau ini sesuai catatan kita.
aktivitas kita hari ini dengan murid. Jadi berdasarkan peraturan. Selanjutnya posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, jadi posisi pemantau ini sangat bagus diterapkan kita pada pembelajaran kita sekarang, apalagi pada era kurikulum Merdeka Belajar saat ini. Nah, jadi nanti pada tahun ajaran baru nanti saya memohon izin kepada wali kelas yang dimana kelasnya yang saya ajari PJOK, nanti saya ingin membuat kesepakatan kelas dengan murid. Jadi mohon izin nanti kalau ibu karena terlanjut di kelas misalkan di kelas ibu Ida, misalnya ibu Ida tadi kelas berapa? Kelas 5B, terjadi bulan pasangan. Jadi di kelas 5B nanti ulun Ida di kelas 5B nanti ada ulun membuat kesepakatan dengan murid. Lain kesepakatan pengertian dengan murid. Jadi fungsinya tadi masuk kategori pemantau ini. Jadi nanti ulun membuat kesepakatan dengan murid di kelas itu peraturan apa nanti yang harus dilaksanakan oleh murid itu dia nanti. Seperti itu. Ya kelas baik. Lanjutnya apa saja nanti yang tidak boleh dilaksanakan di kelas. Nah, selanjutnya nanti bisa langsung nanti ulun membuatkan siapa ketua kelasnya, siapa yang sekretaris bendahara di kelasnya, siapa petugas kebersihan, masuk itu. Cuma intinya kesepakatan kelas itu nanti di sana ada nanti peraturan-peraturan yang tidak boleh dilakukan oleh murid. Cuma mereka sendiri yang membuat, bukan kita yang menentukan. Kita mengarahkan, misal tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalau membuang sampah sembarangan, sanksinya ini misalnya. Selanjutnya bisa juga kan peraturannya harus semangat dalam belajar, tidak boleh mengantuk. Nah, sanksinya nanti kalau mengantuk apa? Jadi itu kesepakatan kelas. Jadi murid ini diarahkan dia bisa berpikir kritis, dia bisa mengemukakan pendapatnya sendiri, dan diarahkan nanti murid itu bisa menjadi pemimpin masa depan. Jadi nanti dia menentukan mau jadi apa. Jadi dari SD ini kita biasakan seperti itu, Pak. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu manajer. Manajer ini biasanya posisi kontrol guru. Biasanya kepala sekolah sering menerapkan posisi kontrol ini, manajer. Jadi posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Nah, jadi guru juga bisa menerapkan ini sebagai manajer ini. Cuma untuk pada kurikulum Merdeka ini yang diharapkan bisa kita melaksanakan posisi kontrol yang terakhir ini, karena yang terakhir ini yang menurut survei bagus diterapkan pada era digital sekarang. Nah, jadi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahan sendiri. Jadi murid itu disuruh misalnya dia berbuat salah, disuruh dia berpikir sendiri kayak apa solusinya, supaya murid itu tahu bagaimana yang baik, bagaimana yang buruk. Selanjutnya di manajer ini murid diajar untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Nah, jadi murid nantinya tahu, oh guru kuning ini sifatnya, jadi aku harus ini. Kalau tahu guru kuning kan agak pemarah sedikit, artinya aku jangan sampai membuat guru marah. Tapi misalnya, oh guruku ini penyayang, jangan sampai aku sebagai murid jadi disayang guru lagi. Nah, seperti itu.
Nah, jadi di sini pertanyaan kalimatnya seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Nah, sini tadi yang bilang membuat kesepakatan kelas tadi. Selanjutnya, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Nah, jadi murid tadi kalau dia bisa memperbaiki dirinya, maka itu poin penting bagi kita sebagai guru. Oh, murid ini asal jangan berbuat salah, oh dia bisa memperbaiki dirinya. Artinya kita sebagai guru malah dia berubah, ada perubahan. Nah, jadi kita terlalu lama marah dengan murid, kita bisa melihat dia apakah berubah atau ada tadi. Selanjutnya, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, jadi ditanya murid, apa misalkan di kelas Ibu Masruna, misalnya di kelas Ibu Masruna misalnya ada murid yang berbuat kegaduhan. Nah, misalkan Fauzan. Jadi ya, nah jadi Ibu Masruna nanti bisa bertanya nanti, apakah kamu bisa berubah, jangan lagi membuat kegaduhan. Nah, jadi Ibu Masrona nanti ditanya murid itu, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu perlu ditanya. Jadi jangan langsung dimarahin gitu, jangan langsung dimarahin, ditanya dulu. Nah, seperti itu. Selanjutnya, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengajar dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Nah, jadilah kalau biasanya yang ada geng ini biasanya kelas 6, biasanya kelas 3 biasanya. Jadi kalau murid itu membentuk geng, jadi itu tugas guru di manajer ini. Jadi jangan sampai memisahkan mereka dari kelompoknya. Jadi tetap dirangkatkan kembali agar mereka jangan membentuk geng. Karena itu memang sesuai kodratnya. Murid itu kalau sudah hampir SMP, dia membuat geng. Jadi fungsi guru adalah jangan memecah geng, artinya menggabung. Ya, artinya digabung gengnya, supaya mereka kompak dan rapat kembali. Nah, jadi jangan. Ulun lihat rata-rata permasalahan di kelas tinggi itu memang itu rata-rata. Jadi itu tugas guru sebagai manajer ini, artinya jangan sampai murid itu terpisah. Jadi kan fungsinya bisa seperti Ibu Masruna kemarin kalau lihat menyuruh murid membawa buah apa, melakukan makan bersama, makan buah bersama. Nah, jadi itu supaya mereka menjadi rakat kembali, kompak kembali. Ini agak kurang lah. Terpaksa saya membacakan seperti ini. Selanjutnya di sini segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini yang pertama adalah menstabilkan identitas atau stabil identity, di mana kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, jadi teori kontrol ini yang pertama menstabilkan identitas. Jadi kita selalu melakukan hal terbaik di sekolah itu, apakah itu untuk murid kita, apakah untuk sekolah kita. Artinya kita seorang guru itu rata-rata di benak hati kita itu tidak ada terbesit untuk tidak melakukan yang terbaik. Jadi kita mulai bangun pagi, berangkat ke sekolah, dan di sekolah itu pasti ingin melakukan yang terbaik untuk murid kita dan untuk sekolah kita. Tidak ada seorang guru itu yang terbesit dari bangun pagi ingin bermalas-malasan ke sekolah.
Nah, jadi cuma biasanya karena keadaan bisa membuat itu terjadi. Kalau dari hati nurani dia itu masuk di, atau nama latinnya stabilis the identity. Mungkin dulu kurang pasti dalam bahasa Inggris, cuma berusaha sedikit belajar membaca. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah atau valid the misbehavior. Jadi di sini semua perilaku memiliki alasan. Nah, jadi perilaku kita sebagai guru itu ada alasan. Jadi misalkan kita perilaku kita agak kritis, alasannya karena ini, atau kita berperilaku misalnya ramah, alasannya ini. Nah, jadi perilaku kita itu memiliki alasan. Jadi ada saatnya kita harus berbicara lembut. Misalkan berbicara dengan orang yang agak tua, agak lembut. Cuma yang saya berat bisa agak nyaring sedikit karena sambil ada bercandanya. Ada juga saatnya kita berpikir kritis. Nah, jadi di sini ada sedikit kata-kata dari Gus Dur, biasanya kata-kata dari almarhum Gus Dur. Perbedaan pendapat itu biasa. Jadi perbedaan pendapat itu kan di forum rapat atau di forum grup itu biasa. Jadilah perbedaan pendapat itu hanya sampai di kerongkongan saja kata Gus Dur. Jangan diturunkan sampai ke bawah hati. Jadi sampai di sini aja. Jadi setelah forum itu selesai, maka tidak akan membuat kita bersedih, tidak akan membuat kita merajuk, karena sampai di sini aja, sampai di tenggorokan. Karena kan perbedaan itu dalam Islam juga seperti itu kan, perbedaan itu kan biasa, karena akan membawakan keberkahan. Selama perbedaan itu kan hanya sekadar omongan kita saja, jangan dibawa ke hati. Nah, jadi kita di sekolah itu tidak ada lagi guru yang bisa dikatakan bahasa belajarnya maraju juga. Nah, maraju karena perbedaan pendapat tadi. Selanjutnya yang ketiga, menanyakan keyakinan, check the belief. Jadi kita semua memiliki motivasi internal. Nah, jadi kita sebagai guru itu semuanya memiliki motivasi. Jadi motivasi internal di sini kita harus terbiasa ingin meningkatkan kemampuan kita. Apalagi di era digital abad 21 ini, kalau kita tidak meningkatkan kemampuan kita, maka kita akan dikalahkan oleh perkembangan zaman. Nah, jadi kita jangan sampai dikalahkan oleh zaman sekarang, zaman modern. Nah, jadi di hati kita harus tertanam motivasi, aku harus lebih baik dari semester sebelumnya. Misalnya kan semester 1 tadi, semester 2 tadi pencapaian kita seperti ini. Nanti di awal ajaran nanti kita harus memiliki motivasi yang tinggi. Misal tadi kan di semester sebelumnya masih ada beberapa murid yang susah kita atur, yang nilainya di bawah, tapi karena sekarang sistem pembelajarannya sistem remedial, gratis itu akhirnya nanti dipaskan aja nilainya, dibantu. Nah, jadi motivasi semester yang akan datang kita harus berusaha agar tidak ada lagi murid yang kita bentuk. Mudah-mudahan murid yang berikutnya kita pengalaman. Oh, berarti metode pembelajaran yang saya pakai harus lebih kreatif lagi, harus lebih bagus lagi, agar murid kita tadi meningkat keseluruhan, tidak ada yang nilainya dibantu lagi. Atau bisa juga motivasinya
oh tahun ini saya belum sertifikasi. Tapi setelah semester yang akan datang kan misalnya lulus sertifikasi, artinya harus ditingkatkan lagi di sekolah itu. Apalagi dengan menambahkan dapat uang tambahan sertifikasi, nanti kan kita harus lebih giat lagi bekerja. Walaupun tuntutan absen online sekarang kan membuat kita lumayan dibuat pusing, karena pemerintah daerah ini tidak mau memisah aplikasi absen itu seharusnya dipisah, khusus untuk guru, khusus untuk kantor, agar tidak terjadi kesenjangan seperti ini. Nah, jadi seakan-akan antara kita guru, kesehatan, dan kantor itu terjadi perang dingin. Jadi terjadi perbedaan pendapat yang cukup signifikan. Kata guru struktural tidak berpihak pada guru. Kata struktural guru itu tidak memiliki risiko. Artinya kan guru itu mengajar tidak memiliki risiko untuk di penjara. Jadi tingkat risikonya rendah. Kalau kantor itu tingkat risikonya tinggi. Jadi kalau salah-salah dalam bekerja, mereka akan dipenjara. Banyak dari struktural sekarang ya masuk kasus korupsi karena kelalaian oleh bawahan. Padahal mereka tidak pernah mengkorupsi uang itu, cuma karena mereka tanda tangan, otomatis terbuat ikut adil. Nah, jadi risiko mereka itu tinggi, itu alasan mereka. Saya berpaham juga. Jadi alasan mereka itu, makanya tunjangan mereka tinggi karena risiko di penjara itu cukup tinggi. Karena kelalaian oleh anak buah. Kan biasanya anak buahnya kan biasanya kasih staf. Kan yang rentan di penjara ini adalah kabin. Kalau kepala dinas itu biasanya jadi saksi. Cuma tidak menutup kemungkinan kepala dinas juga bisa ikut ditangkap. Nah, selanjutnya berbeda dengan kesehatan. Jadi kesehatan ini memang dari dulu jadi korban struktural dan fungsional dulu. Kesehatan ini biasanya tidak tahu hari libur. Kadang-kadang kita lebaran libur bukan kesehatan, bukannya ada libur. Jadi punya tetap bersih. Lihat ya, kalau kesehatan libur siapa yang punya ke rumah sakit. Nah, jadi yang paling dirugikan di dalam absen online ini adalah bukan kesehatan. Makanya kita guru kadang-kadang mengakhiri kesehatan. Cuma sedangkan kesehatan tunjangannya juga rendah. Nah, mudah-mudahan ke depannya nanti tunjangan kita dinaikkan semuanya. Mungkin nanti di perubahan, berarti di anggaran perubahan di bulan Oktober, mudah-mudahan di bulan Oktober nanti ada kenaikan untuk guru dan kesehatan. Selanjutnya kita kembali ke laptop. Selanjutnya di sini ada gambar, di situ gambar segitiga restitusi tadi. Nah, yang pertama segitiga restitusi ini validasi tindakan yang salah. Yang kedua menanyakan keyakinan. Yang ketiga menstabilkan identitas. Nah, di sini menstabilkan identitas, stabil dan identiti. Tadi kan bagian dasar dari segitiga tersebut bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, jadi bagaimana kita membuat anak yang gagal agar dia sukses. Misalkan anak itu dia tidak naik kelas, misalnya kan. Jadi bagaimana caranya kita memotivasi dia, bagaimana jangan sampai dia putus sekolah. Artinya kan kegagalan itu tidak menutupi
di masa depan yang akan datang kamu akan berhasil. Karena kan pengalaman terbaik adalah belajar dari kesalahan atau kegagalan. Nah, selanjutnya anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Nah, biasanya anak itu dia ada masalah di sini di rumah. Biasanya orang tuanya kurang perhatian sama dia. Apalagi anak yatim yang tidak memiliki orang tua, misalnya dia tidak memiliki ibu atau tidak memiliki ayah. Biasanya dia di sekolah agak nakal karena dia mencari perhatian sama guru agar diperhatikan tadi. Padahal anak tersebut kadang-kadang padahal pintar anaknya. Nah, jadi kita sebagai guru harus bisa membedakan yang mana anak itu ya benar-benar nakal atau yang cari perhatian saja. Jadi berbeda itu. Nah, jadi dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Nah, jadi kalimatnya seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Jadi Bapak Ibu jangan mencari siapa yang salah. Jangan mengintimidasi murid. Jadi jangan mencari siapa yang salah. Tapi cari solusi permasalahannya apa. Jadi solusinya apa? Nah, jadi solusinya kan bisa kita konsultasi dengan biasanya rekan guru di sekolahan yang senior. Senior itu kan biasanya mereka sudah berpengalaman atau sudah pernah merasakan terjadi seperti itu. Kalau terjadi seperti itu, bagaimana cara kita bersikap? Mungkin kan nih yang muda kan saya sendiri, Ibu Mas Rona, Ibu Rahma, Ibu Ida, Ibu Tuti, Ibu Nopi. Jadi kalau terjadi ada masalah, itu konsultasinya ke guru, rekan guru yang senior, mungkin kan Ibu Badan, Pak Spadida, Ibu Pak, sama milik. Jadi bisa konsultasi. Nah, karena mereka jam terbangnya cukup tinggi. Nah, cukup tinggi. Bukan berarti lebih pintar, tapi mereka lebih duluan mengetahui. Nah, bisa. Jadi bahasa kata Ibu Mas Rona tadi bahasa orang Hulu Sungai tadi. Tohok makan uyah. Makanya mau tohok makan uyah tuh ya dari tinggi. Nah, itu. Jadi penjaringan. Jadi kita yang muda ini jangan bingung melihat guru yang jam terbang tinggi itu ada pemarah kesalahan, karena mereka sudah terlalu sering makan uyah tadi. Nah, jadi malah kita harus belajar dari mereka bagaimana menyikapi murid tadi, menghadapi murid dengan cara solusi tadi. Jangan menghakimi murid. Caranya tadi ada yang 5 kontrol tadi. Jadi kan bisa membuat mereka bersalah, bisa membuat mereka dengan hukuman. Nah, selanjutnya kita kembali ke laptop. Validasi tindakan yang salah. Nah, di sini tindakan yang salah yaitu setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan. Nah, di sini kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Selanjutnya, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, jadi
kita harus bangga juga terhadap diri kita sendiri, jangan juga kita terlalu minder atau kurang percaya diri. Jadi kita harus bangga terhadap diri kita sendiri karena manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, diciptakan sempurna semua, memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Betul. Selanjutnya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi sikap kita yang sebelumnya yang baik kita pertahankan, cuma ya kalau ada sikap temannya yang baik bisa kita tiru sikap baru tadi, atau bisa juga kita belajar melalui buku atau melalui online sekarang, internet, apalagi kan internet sekarang mudah diakses. Jadi kalau kita tidak mengetahui, bisa kita cari di sumber-sumber yang bagus. Nah, jadi Aristoteles tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Nah, jadi jangan sampai kita berkata-kata kepada murid membuang sampah tidak pada tempatnya itu baik, atau menyambati kawan. Biasanya murid itu kan suka biasanya disampaikan nama-nama orang tua. Nah, itu jangan sampai kita biarkan. Jadi harus kita tegur, jangan sampai murid terbiasa menyebut nama orang tua, karena itu bahasa bagiannya pemali, kata orang pemali. Nah, jadi pemali nanti keberkahan ilmu akan hilang. Nah, selanjutnya dalam ekspresi guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Nah, jadi apakah itu kita guru atau murid, kita itu pasti ada melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Jadi kan seperti Ibu Ayu kan misalnya di sekolahan kan tidak terlihat terlalu menonjol di sekolah. Cuma di luar karena beliau memegang jabatan ketua BPD, beliau kalau di luar menonjol karena beliau kan terjun di lapangan, terbiasa atau sangat dibutuhkan oleh baik itu desa atau camat agar pelaksanaan desa itu sesuai harapan. Nah, jadi sangat diharapkan peran Ibu Ayu ini di luar. Kalau di sekolahan karena Ibu Ayu memegang kelas rendah, mungkin kan kurang terlihat. Kalau kita pribadi karena kita di olahraga, walaupun kita ada menonjol, karena kita mengajarnya di luar, otomatis yang lain melihat. Nah, biasanya kan kalau di SD ini yang terlihat itu biasanya kelas tinggi, karena kan permasalahan terjadi itu biasanya terjadi di kelas 4, 5, dan 6. Kalau 1, 2, 3 itu paling mengarah ke kesabaran. Nah, kesabaran karena kan biasanya kami di luar itu tidak melihat keadaan di dalam. Padahal di dalam ibu kelas rendah itu pusing juga luar biasa. Cuma suara anak-anak itu kan masih pelan, tidak terdengar di luar. Kalau di dalam jelas terdengar. Jadi untuk kelas rendah itu biasanya harus yang penyabar, karena kan biasanya regenerasi dari TK ke SD itu biasanya murid itu masih dunia bermain, sangat ingin tahu, jadi sering bertanya. Jadi coba saja misal Pak Ili masuk jadi wali kelas 1, kira-kira kalau keluar dari kelas 1 bisa seperti penjelasan, karena tidak terbiasa mendapatkan pertanyaan yang banyak. Belum kita menjawab pertanyaan 1, timbulnya pertanyaan 2.
Pertanyaan 2 kita berpikir mau menjawab, datang lagi pertanyaan ketiga. Selanjutnya nanti kalau kita sudah bisa mendiamkan murid yang 3 orang tadi, timbul lagi nanti yang di belakang ada terus. Jadi mereka itu memang model mereka seperti itu. Makanya biasanya untuk kelas rendah, makanya di kelas rendah itu tidak pernah, jarang terjadi kelas rendah itu jarang terjadi wali kelas itu laki-laki, jarang laki-laki dipilih sebagai wali kelas rendah, karena laki-laki ini biasanya ada sifat seperti itu. Makanya sebagai guru mata pelajaran, sebenarnya menjadi tantangan bagi saya pribadi saat masuk di kelas 1. Karena kalau Tasaniki langsung menangis muridnya, maka kalau ada yang menangis, biasanya orang tuanya masih rentan membela. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Di sini pertanyaannya, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi menanyakan keyakinan, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Penting untuk menanyakan anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Jadi Bapak Ibu di kelas itu biasakan nanti bertanya, kamu ingin seperti apa? Misal menanyakan cita-cita kamu ingin jadi apa? Jadi kan cita-cita misalnya dia ingin menjadi dokter, perawat, atau bisa juga mereka tidak menutup kemungkinan mereka juga nanti bisa menjadi apa, tentara atau polisi. Selanjutnya, apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak akan mengatakan iya, Bapak Ibu. Jadi biasanya anak itu misalkan, kamu apa kamu ingin menjadi sukses? Kalau kamu ingin menjadi sukses, kamu harus kayak gini. Biasanya anak itu inggih Pak, inggih Bu. Tapi anak itu mereka tidak tahu bagaimana menjadi orang seperti itu. Jadi ini hanya mengucapkan iya, inggih. Sebenarnya mereka tidak tahu. Maka disinilah tugas kita sebagai guru mengarahkan agar mereka tahu. Jadi kalau kalian ingin menjadi guru, kalian harus wajib belajar dulu. Yang pertama wajib belajar 12 tahun. Itu yang selalu diterapkan. Jadi murid itu harus dibilang kepada murid bahwa wajib belajar 12 tahun agar kalian nanti bisa bersekolah ke jenjang lebih tinggi. Kalau ingin jadi guru, kuliahnya kan S1 pendidikan. Kalau ingin jadi tentara, mengikuti tes setelah wajib belajar 12 tahun. Kalau ingin jadi di wilayah kita ini kan rata-rata pegawai di batubara, di tambang. Jadi harus mengikuti tes. Biasanya tes di tambang itu kalau ijazah SMA biasanya tesnya itu paling kadang kamu harus memiliki SIM, kalau pada salah SIM AB maksudnya di perusahaan itu SIM-nya apa? SIM apa? AB galan apa? Atau B2 maksudnya. B2 harus SIM B2. Kalau SIM A untuk orang biasa aja. Berarti setelah wajib 12 tahun kamu harus memiliki SIM B2. Biasanya kan kursusnya di mana sana Pasifik Tabulan, biasanya di Tabulan. Di situ sudah kerjasama dengan perusahaan biasanya.
Nah, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi 5 dasar kebutuhan manusia itu yang pertama adalah bertahan hidup. Jadi kita harus selalu bersemangat untuk bertahan hidup di muka bumi. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah kebebasan. Yang keempat kesenangan dan yang kelima penguasaan. Nah, di sini bertahan hidup dulu. Jadi kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Nah, jadi dalam kasus di sinilah kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal. Maka tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh diri adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Nah, jadi kita sebagai manusia ya pastinya kita perlu kasih sayang dan kita ingin merasa diterima. Jadi berbeda kalau kita tidak diterima di sebuah komunitas, maka akan membuat perasaan kita sedih karena kita tidak diterima. Nah, jadi kebutuhan ini untuk disayang dan diterima ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Jadi anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Nah, selanjutnya untuk yang berikutnya ini siapa tahu tahun depan ada yang bisa mengikuti program ini. Mungkin belum minta bantuan satu orang ke depan bisa membacakan. Bagi saya membacakan karena cukup capek sebenarnya. Jadi untuk yang materi berikutnya bisa bantuan dibacakan. Bu Rahma mungkin Bu Rahma siapa tahu nanti bisa mengikuti penggerak ini. Amin. Nah, Ibu Rahma, nanti bergantian lah. Jadi kan yang saya prioritaskan ini kan yang muda Ibu Rahma, Ibu Masruna, Ibu Ida Nisa. Agak berapa yang di layar sana. Biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka
Ya, terima kasih kepada Ibu Rahma tadi yang sudah berkenan membacakan materi saya tadi. Nah, jadi lanjut ke di sini Bu, kasus ini kan agak kelihatan nih. Jadi di sini ini kasus satu. Ini namanya hanya nama samaran. Nanti kalau pada saat ulun mengumpul tugas nanti ulun meminjam nama Bapak Ibu, nanti ada masuk ke dalam cerita ini. Ini hanya nama sementara, nanti akan saya ganti dengan nama Bapak Ibu dan nama murid. Cuma tiga. Nah, jadi pada kasus ini guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Sakti sakit. Anggaplah ini kita anggap di sini Ibu Yana kan baru di sini, Ibu Yana. Jadi anggap ini guru wali kelas 4 Ibu Yana sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Jadi Ibu Yana sakit, tidak bisa masuk mengajar. Selanjutnya Ibu Yana tadi mencari pengganti. Jadi penggantinya adalah Ibu Nopi. Jadi Ibu Nopi yang menggantikan Ibu Yana yang sakit tadi. Selanjutnya Ibu Nopi ini berarti Ibu Nopi kalau kelas Ibu Yana yang mengganti. Jadi Ibu Yana ini baru 2 tahun menjadi guru di sini. Jadi beberapa murid perempuan anggaplah si Khadijah dengan Husna misalnya. Nah, jadi mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya. Jadi 2 orang murid perempuan tadi bersikap seenaknya kepada Ibu Yana tadi karena Ibu Yana tadi guru baru. Jadi dia seenaknya kepada guru tadi. Tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Yana. Nah, jadi Ibu Yana mencoba menyapa Khadijah dan Husna dengan ramah. Jadi sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah, kata Ibu Yana. Nah, kalau kalian tidak mengerjakan tugas, tolong bantu ibu. Namun Khadijah dan Husna malah jadi tertawa. Ibu, santai saja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Jadi kadang menghargai tadi, sibuk mengobrol. Tidak menghargai ibu yang di depan tadi sibuk mengobrol. Keesokan harinya Ibu Nopi selaku wali kelas ini memanggil Khadijah sama Husna. Lalu Ibu Nopi menanyakan tentang laporan Ibu Yana. Ibu Nopi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Nah, jadi murid itu Ibu Nopi jangan kadang memarahi murid, tapi Ibu Nopi menanyakan kepada 2 orang murid tadi, bagaimana kalian memperbaiki permasalahan itu? Karena Ibu Yana ada melapor ke Ibu tentang permasalahan kalian tidak menghargai ibu baru yang menggantikan tadi. Nah, jadi si Khadijah dan Husna ini sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Nah, jadi 2 murid yang tidak menghargai guru baru tadi, mereka ingin meminta maaf walaupun pada awalnya agak ragu. Nah, selanjutnya Ibu Yana tadi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Artinya Ibu Yana mau saja memaafkan asal mereka bersungguh-sungguh meminta maaf. Namun Ibu Yana menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk
menggantikan rasa tidak dihormati ibu. Jadi apa yang akan kalian lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati tadi? Nah, jadi si Khadijah dan Husna mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Nah, ini sesuai dengan kata Allah tadi, kan Allah nanti tahun ajaran baru akan membuat keyakinan atau kesepakatan kelas apa saja yang boleh dilakukan oleh murid ini masuk. Artinya menghormati guru baru, apakah itu guru baru atau guru mata pelajaran atau guru lain. Kalau masuk ke kelas harus dihormati, artinya semua guru, bukan hanya wali kelas dia. Biasanya murid itu hanya patuh sama wali kelasnya saja, sama guru lain tidak. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya Ibu Yana melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah, apakah ada gagasan. Nah, jadi setelah berpikir sejenak, Khadijah dan Husna tadi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok. Jadi mereka ingin mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas. Nah, jadi terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Selanjutnya usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Nopi tentang gagasan mereka tersebut. Jadi mereka meminta izin kepada wali kelas mereka tadi, yaitu Ibu Nopi. Nah, selanjutnya mereka pun memberitahu Ibu Nopi bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Rusadi bila lain waktu ada latihan dengan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Yana sebagai guru pengganti. Nah, jadi mereka tidak akan mengulangi lagi, mereka akan menghormati guru pengganti tadi, guru baru. Nah, selanjutnya dari pertanyaan satu kasus tadi, dalam kasus di atas tadi, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan Ibu Yana. Jadi di sini validasi tindakan yang salah, yaitu kan pada kalimat Ibu Yana memanggil Khadijah dan Husna menanyakan tentang laporan Ibu Nopi. Khadijah dan Husna sempat ragu-ragu dan membela diri. Mereka sempat tidak mengakui, karena anak itu biasanya kan takut, kan berbuat salah tadi takut, mereka masih membela diri mereka sendiri. Nah, selanjutnya yang kedua menanyakan keyakinan, yaitu pada kalimat Ibu Yana menanyakan kembali apa yang bisa mereka lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati. Jadi Ibu Yana melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya di sini yang posisi kontrol guru tadi. Jadi posisi kontrol guru tadi di sini posisi kontrolnya yaitu diambil oleh Ibu Nopi tadi, mengambil yaitu adalah pembuat rasa bersalah. Jadi Ibu Nopi menerapkan kontrol guru tadi, membuat murid itu bersalah. Jadi murid itu dibuat mereka bersalah agar mereka meminta maaf dan tidak mengulangi kesalahan mereka. Nah, selanjutnya ditunjukkan dengan adanya upaya mengontrol melalui persuasi. Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas, tolong bantu ibu. Nah, selanjutnya untuk materi saya hari ini kiranya cukup dulu Bapak Ibu. Cuma sebelum kita mengakhiri materi ini, ulun minta Bapak Ibu mengisi, ada nanti saya bagikan mengisi lembar kerja guru atau angket
Jadi nanti bisa ditulis nama ibu di bawahnya, nama ibu di bawah. Jadi angketnya nanti pilihannya dibulati Bapak Ibu. Jadi dibulati. Jadi untuk yang membagikan bisa Ibu Ida atau saya membagikan ke rekan kerjanya. Nah, jadi Bapak Ibu mengisi angket itu nanti dibulati aja Bu. Jadi nilainya di situ ada nilai 1, 3, 5 nilainya, ada 3 kriteria nilai. Cuma tulisannya agak kecil, mohon maaf Bu, tulisannya agak kecil, mohon dimaklumi. Karena cukup rumit dalam pembuatannya itu. Mungkin yang yang satu orang satu aja Bu, satu orang satu. Yang lain bisa diletakkan di mejanya karena sedang di luar, bisa diletakkan di meja. Ini kali. Belum tentu Bu, dibaca pertanyaan Bu. Kalau yang memilih di situ rasanya ada yang pertanyaannya itu ada yang mengarah positif, ada yang mengarah negatif. Kalau Ibu pilih 5 semua, pas pilih yang negatif. Nah, jadi nilainya itulah, kalau nilai positifnya lebih tinggi, maka fungsi Bapak Ibu sebagai guru maka akan semakin baik. Tapi kalau hal negatifnya lebih tinggi, maka itu menjadi PR atau masukan bagi Bapak Ibu untuk bisa merubah. Di sini sebenarnya ada dua lembar, memang saya ambil satu aja. Nanti untuk yang lembar kedua nanti bisa nanti dikerjakan nanti di kantor nanti untuk pembantunya. Nah, di sini sambil bacakan Mas, Yang pertanyaan pertama, saya senang berteman. Jadi yang kalau nilainya 1 tidak benar, kalau nilainya 3 kadang-kadang, kalau nilainya 5 sangat benar. Pertanyaan kedua, mudah bagi saya berbicara dengan siapapun. Nah, kalau Bapak Ibu mudah berbicara dengan siapapun, bisa dibulati 5 nilainya. Saya suka mengobrol lewat telepon. Nah, kalau suka mengobrol lewat telepon, kalau hanya kada suka, bisa berarti 1 tidak benar. Selanjutnya, saya suka bekerja dengan orang lain. Saya menghabiskan banyak waktu dengan orang lain. Saya ingin orang-orang menyukai saya. Saya ingin membuat orang-orang bangga dengan saya. Selanjutnya, apa yang teman-teman saya pikir tentang saya itu penting. Selanjutnya, saya lebih suka bekerja sama daripada bekerja sendiri. Selanjutnya, saya senang bertemu orang-orang baru. Saya tidak suka membuat kesalahan. Saya suka melihat orang lain sebelum saya mencoba hal baru. Selanjutnya, saya tidak suka perubahan. Nah, kalau tidak suka perubahan bisa 1. Cuma kalau suka perubahan bisa 5, atau kalau kadang-kadang bisa 3. Selanjutnya, saya ingin ruang kerja atau meja kerja saya rapi. Selanjutnya 15, saya ingin terlihat sangat baik dengan apa yang saya lakukan. Selanjutnya 16, penampilan saya sangat penting bagi saya. Nah, ini Ibu Mas Runa biasanya penampilan saya sangat penting. Saya takut mencoba hal-hal baru. Selanjutnya, saya suka menjadi benar. Selanjutnya 19, saya suka menyelenggarakan aktivitas.
Nah, jadi Bapak Ibu nanti tulis nama Bapak Ibu bisa di bawah atau bisa di atas agar memudahkan saya nanti untuk mengetahui hasilnya. Nanti lembar kedua nanti ada Bapak saya bagikan kembali nanti di betul. Nah, jadi Bapak Ibu seandainya dalam pemaparan materi saya hari ini tadi ada terdapat kesalahan atau kekeliruan atau ceritanya ada sama dengan keadaan Bapak Ibu atau namanya ada terbuat nama Bapak Ibu, urut pribadi mohon ampun dan maaf halal dan ridha karena saya sebagai manusia tempatnya salah dan hilang. Nah, jadi sebelum mengakhiri lah mungkin pantun belum ada yang hendak berpantun. Mungkin Ibu Tuti nih, Ibu atau guru mata lokal bisa berpantun. Ada apa pantun? Pejo, ada apa pantun Pejo? Untuk menutup Pejo. 1.2 koma. Nah ya, 1.2 koma. Dia yang aku tadi 1.2 koma. Dia. Oh dia. Kalau kita nanti dia yang mana? Dia terserah dia. Kalau ini faktor dari Mas Ronaldo Maju 1.2 koma, dia yang cantik, saya yang punya. Nah, selanjutnya ada lagi yang ingin pantun atau bisa juga puisi. Ada yang mau puisi atau pantun? Iya sih. Bisa lagi. Nanti orang mikir mau. Bisa lagi. Burung nuri, burung dara, terbang tinggi di udara. Nah, contoh. Ya masih Bu. Yang sudah bisa dikumpul pada pelajaran, yang sudah bisa dikumpul. Ya, untuk menutup pembelajaran hari ini, menutupnya dengan pantun. Burung Kirian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Akhir kata mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam olahraga. Nah, jadi sebelum Bapak memulai pelajaran olahraga, Bapak ingin mengetahui bagaimana kabar kalian. Jadi bagaimana kabar kalian hari ini? Apa semuanya sehat? Apa ada yang tidak masuk hari ini? Kelas 5B? Ada yang tidak masuk hari ini?
ikut andil dalam membuat sebuah keyakinan kalian. Apa yang harus dilakukan seorang murid pada saat belajar? Apa yang dilakukan murid pada saat berolahraga? Nah, jadi contoh ringan. Kalau dulu kan pada saat olahraga biasanya tidak boleh berkelahi, tidak boleh mendorong kawan, tidak boleh curang. Diganti kalimat itu menjadi kalimat positif. Berarti tidak boleh curang, tidak boleh mendorong kawan itu artinya bahasa kalimat positifnya jujur. Lanjutnya contoh lain mengolok-olok teman, tidak boleh menyambati kawan, tidak boleh berkata-kata kasar. Nah, itu kalimat positifnya diganti menjadi saling menghormati, saling menghargai. Nah, jadi kalian nanti seperti itu contohnya. Jadi pikirkan apa yang ada di pikiran kalian masing-masing. Jadi apa yang keyakinan kalian jangan mengkafirkan kawan. Jadi masing-masing. Cuma mau sama kan Bapak seandainya sama tidak masalah. Cuma kada boleh meniru punya kawan. Jadi keyakinan kalian sendiri apa? Selanjutnya nanti Bapak yang akan membuatkan konsekuensinya setelah itu. Apa saja konsekuensinya? Kalau dulu kan konsekuensi ini hukuman. Sekarang kalimat positifnya diganti menjadi konsekuensi. Artinya kan kalau hukuman itu kan kalian belum tentu mau. Misalnya kan dihukum lari 5 keliling lapangan. Kalau peraturan sekolah misal. Kalian dari hati kalian kan belum tentu kalian mau. Kalau konsekuensi ini kalian pasti mau, karena kalian sudah tahu kalau kalian melanggar ini kalian akan mendapatkan ini. Misal tadi kan, kalau dalam permainan olahraga jujur, jadi kan jujur, kesepakatan kelasnya jujur. Jadi ada biasanya Ahmad misalnya berkelahi dengan kalian. Ahmad sama Bima berkelahi misal dalam sebuah pertandingan futsal. Berarti mereka berdua melanggar kesepakatan kelas, artinya melanggar kesepakatan kelas jujur tadi. Oke lah, maka sedangkan kesepakatan kelas kita harus jujur. Maka konsekuensinya apa? Misalkan mendapat teguran dari Bapak berupa biasanya kartu kuning. Nah, jadi tidak boleh marah di kartu kuning. Kalau setelah ditegur tidak berdamai, tidak berbaikan, maka akan diberikan kartu merah. Maka akan tidak boleh misalnya dikeluarkan dari pertandingan dan tidak bisa mengikuti kegiatan olahraga misalnya 2 minggu. Nah, itu konsekuensi contohnya. Jadi karena disepakati apa yang cocok, kita bisa juga mencegah kebersihan. Jadi misalnya Robi misalnya berangan, maka konsekuensinya misalnya Robi suruh membersihkan WC. Itu konsekuensi. Artinya Robi, misalnya orang tua Robi tahu, Robi kita mah belum mana disuruh membersihkan WC. Itu orang tua Robi tidak boleh marah karena itu hasil kesepakatan semuanya. Robi tahu misalnya Robi buang kamar, Robi akan bersihkan WC misal. Cuma kan kalian tuh punya ini apa nanti konsekuensinya. Nah, kira-kira paham lah. Paham? Kalau paham, Bapak bagi satu orang satu lembar ini. Oh, 2. Berarti lembar pertama isinya kesepakatan kelas, lembar kedua konsekuensi. Cuma kalau ada muat lah di satu lembar terus. Jadi di lembar pertama kesepakatan kelas, di lembar 2 konsekuensi. Jadi menulisnya nanti duduk di sini. Saya sekarang semuanya duduk. Lagian hendak warna hijau, pink, kuning atau berarti lagian pink lah. Ya, jadi.
lembar sekarang. Dua lembar lah, dua lembar. Dua lembar. Silakan dibagi. Satu pink, satu pink warna hijau. Satu orang buat. Tukar pink ke tengah hijau. Siapa yang sudah nantilah tempel ke situ. Yang nulis tempel ke apa? Kesepakatan kelas sudah. Yang pertama kesepakatan kelas, lembar kedua konsekuensi. Kalau sudah tempel ke sana. Kalau sudah tempel ke sana. Silakan isi lembar pertama kesepakatan kelas, lembar kedua konsekuensi. Kalau sudah, silakan tempel ke depan sini. Menempelnya lah, tulis nama. Tulis nama. Nama panggilan dia, nama panggilan dia. Siapa yang belum? Tulisnya di kaki lah, jangan di tengah. Siapa yang sudah silahkan tempel ke depan. Tulis nama panggilan. Nama pendek ya. Kira-kira keyakinan masing-masing juga. Jangan juga kawan. Jadi apa yang kalian pahami setelah Bapak berikan contoh? Misal kali dapat juga, bisa juga yang contoh Bapak tadi ditulis, boleh juga. Satu lembar itu sedikit satu kesepakatan kelas, yang nomor satunya konsekuensi. Jadilah kesepakatan kelas itu mengisi di situ boleh satu, boleh dua. Cuma konsekuensinya isi, misalnya di sini kalian menulis misalnya menjaga kebersihan, konsekuensinya membersihkan WC atau menyanyi. Ini satu. Terus di sini kalau misalnya kalau saling menghargai, konsekuensinya ditegur atau bisa juga berdiri di depan kelas atau menyanyi atau membersihkan toilet. Bisa juga berdiri di bawah bendera, terserah kalian, atau bisa juga ditegur aja, yang ringan ditegur, disuruh menyanyi atau disuruh baca surah pendek artinya. Jadi konsekuensinya tuh berhubungan dengan apa yang kalian isi di kesepakatan kelas. Tidak boleh menggunakan jangan dan tidak. Oke, paham? Kalau zaman dulu kan tidak boleh ini, jangan ini. Kalau sekarang tidak boleh menggunakan kata jangan dan tidak. Coret. Tidak boleh menggunakan tidak dan jangan. Kalau konsekuensinya bisa karena menyanyi atau menyanyi. Ya kayak si Bapak tadi kan, misalnya kalau tidak boleh membuang sampah sembarangan tadi berarti menjaga kebersihan, jujur, seperti itu. Boleh coba aja. Saya kata harus. Boleh?
konsekuensinya harus dibuat juga konsekuensinya. Salah ya, kasih lubung boleh ya kalau muat. Dipisah gitu masalahnya menempelnya berpisah lah konsekuensi di bawah, gelas di atas. Ya siapa yang sudah silakan tempel ke depan. Siapa yang sudah silakan tempel ke depan. Nanti karena akan bapak bagi hasilnya karena apa? Kesepakatan kita. Tapi berkelahi kurang tepat sih. Nah, Allah menyuruh kawan berkelahi. Berkelahi itu artinya apa? Tidak boleh berkelahi itu artinya berarti jujur, saling menghormati. Kalau ininya bujur nih, keliling lapangan 5 kali ini bujur. Maksud Rumi itu tidak boleh berkelahi. Kan tidak boleh kalimat itu jadi diganti tidak boleh berkelahi itu artinya jujur atau saling menghormati atau saling menghargai saling jujur. Antara tiga tadi jujur kan, saling menghormati kan, saling menghargai. Sana ada tempel sana. Kalian nah, ini di atas remnya nah. Makanya jempol lah. Jempol lemnya jadi paksa ditelik. Pada balik ada kalau ditempel. Cuma kawai dibaca masih. Ya. Yang sudah silakan tempel. Silakan tempel. Iya cewek. Lebih dari satu boleh juga. Kelas bebas, konsekuensi di bawah.
Bagaimana perasaan Najwa pada saat membuat keyakinan kelas tadi? Iya, terima kasih Najwa. Ya, menurut Sophia, apakah penting keyakinan kelas itu dilakukan? Menurut saya sangat penting karena untuk menjaga ketertiban dan keamanan kelas. Oh iya, terima kasih Sophia. Sama-sama.